kemenangannya itu bukan hanya sekedar jago menata kata, tapi memang jago dalam menata kota. Harapan kita kan itu ya, dan harapan warga Jakarta. Karena ini adalah pilihan rakyat. Rakyat itu sudah lebih otonom dalam menentukan pilihannya. Tradisi ini yang harus dilanjutkan. 4 tahun jadi gubernur DKI, mayoritas warga Jakarta tak tahu prestasi Anies. Saya sebagai warga DKI termasuk yang nggak tahu juga apa sih prestasinya. Baru-baru ini dia memposting di Instagramnya di @anisbaswedan. Dia baru saja mendapatkan penghargaan dari masyarakat adat Tulang Bawang Barat yang ada di Provinsi Lampung, yaitu sebagai Tuan Penata Negara. Mohon maaf nih, di awal-awal udah ngakak duluan, Tuan Penata Negara. Nah, Anies ini cuman bisanya tata kata, dikasih penghargaan Tuan Penata Negara. Dari mana? Di samping ada 7 program yang disampaikan kepada publik, ya. Dan itu publik tentu sangat mengapresiasi program itu. Dari mulai rumah dengan DP 0%, itu yang paling fenomenal, 0 rupiah tadi. 0 rupiah. Nah, kita harapkan ini bisa terrealisasi dalam 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun mereka meninggalkan Tulang Bawang Barat dan masyarakat di sana secara mandiri mengembangkan ilmu yang telah mereka dapat. Dan itu jasa yang diberikan Anies kepada Tulang Bawang Barat. Nah, pertanyaannya, kenapa baru diberikan sekarang? Kok momennya pas banget ya? Jelang Pilpres lagi. Dibangun Anies Baswedan jadi ruang publik. Tebet Eco Park kini dikelilingi pagar. Tebet Eco Park di Jakarta Selatan ditutupi pagar yang mengelilingi area taman tersebut. Pagar yang dibangun sebagian sudah berdiri kokoh, namun di sekelilingnya masih ditutupi dengan seng-seng proyek. Pantauan Tempo di lokasi taman, sejumlah spanduk pemberitahuan pembangunan pagar tersebut dipasang di area taman selatan. Sebagian taman sudah dipasangi pagar, namun pagar tersebut belum mengelilingi seluruh kawasan taman. Pagar yang sudah terbangun baru berada di area taman selatan. Sejumlah petugas dinas perhubungan pun terlihat berada di depan pintu masuk utama taman tersebut. Walaupun pagar sudah berdiri di sebagian sisi taman, akan tetapi seng-seng proyek yang berjajar masih belum dibuka. Salah satu petugas Tebet Eco Park ini mengatakan seng-seng akan dibuka ketika semua pagar sudah jadi total. Salah satu pengunjung UPI 58 tahun mengatakan dibangunnya pagar tersebut membuat taman terkesan lebih rapih dan bagus. Semula Tebet Eco Park dibangun dengan konsep tanpa pagar. Seperti dikutip dari laman DPD DKI 4 April 2022, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzy Marsitawati menjelaskan untuk Tebet Eco Park memang sengaja tidak diberikan pagar dengan harapan warga Jakarta bisa mengawasi taman selama 24 jam dan merasakan miliknya. Tebet Eco Park diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 23 April 2022 lalu. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet. Nama Eco Park dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Eco Park menurut Anies lebih dari sekedar membangun tempat interaksi. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, mengatakan Tebet Eco Park menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Konsep Eco Park Tebet Eco Park. Konsep Eco Park di taman ini terlihat dalam pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami serta teknik soil bioengineering dan saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan yang dilakukan pada Tebet Eco Park menyelaraskan saluran air dan taman yang dilaluinya sebagai satu kesatuan ekosistem alami. Rindu akan ruang terbuka hijau membuat minat warga berkunjung ke Tebet Eco Park membeludak. Akibatnya, terjadi kesemrawutan baik dari dalam taman maupun di luar taman di lingkungan sekitar Tebet Eco Park. Tebet Eco Park sempat ditutup sementara
Tingginya tingkat kunjungan warga memunculkan parkir liar dan pedagang dadakan berjualan di luar lingkungan taman. Kondisi ini memunculkan protes warga sekitar. Akhirnya Tebet Eco Park ditutup untuk sementara waktu pada Juni 2022. Tebet Eco Park kembali dibuka pada 15 Agustus 2022. Sistem kunjungan pun dilakukan secara online. Hanya yang sudah daftar online saja yang bisa masuk ke taman tersebut. Untuk diketahui, kapasitas kunjungan Tebet Eco Park maksimal 10.000 orang. Kini setelah dilakukan penataan ulang dan mengubah sistem pendaftaran pengunjung, Pemprov DKI memilih untuk memagari Tebet Eco Park. Kapan Nasdem, PKS, Demokrat deklarasikan koalisi pengusung Anies? Deklarasi koalisi perubahan yang bakal mengusung politikus Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 diklaim tinggal tunggu waktu. Benarkah demikian? Koalisi itu sejauh ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Menurut Ali, koalisi dengan PKS dan Demokrat saat ini sudah mencapai kesepakatan. Dia juga optimis setelah deklarasi koalisi perubahan akan banyak partai lain yang tertarik bergabung. Selain itu, Ali mengatakan elektabilitas Anies di sejumlah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini disebut akan menjadi daya tarik koalisi bagi partai politik lain. Sementara itu, terkait cawapres, Ali menyebut pihak Nasdem menyerahkannya kepada Anies. Meski demikian, pilihan Anies untuk capres akan tetap didiskusikan terlebih dulu bersama koalisi. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbaru dari Demokrat maupun PKS soal klaim Partai Nasdem ini. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sempat menyatakan pihaknya tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan dua partai tersebut. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada pemilu 2024, apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres. Sementara itu, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil keputusan soal nasib koalisi tersebut di akhir tahun ini. Ia mengatakan Majelis Syuro akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman selaku Wakil PKS di tim kecil rencana koalisi mereka dengan Nasdem dan Demokrat. Hasil laporan Sohibul Iman nantinya akan menjadi pertimbangan Majelis Syuro untuk mengambil keputusan. Namun, Khalid mengaku belum dapat memastikan hasil pembahasan di Majelis Syuro akan langsung diumumkan. Penjelasan Anies soal koalisi dan tudingan curi start kampanye. Jakarta bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, Anies Baswedan, angkat bicara soal koalisi antara PKS dan Demokrat. Menurut dia, peluang itu terbuka untuk bersama-sama di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel di gedung Celebes Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 10 Desember 2022. Seperti dilansir dari Antara, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Saat ditanyakan dengan gencarnya melaksanakan safari politik di berbagai daerah termasuk di Sulsel, hingga dituding pihak tertentu telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu, kata dia, sebelum masuk jadwal dan undang-undang. Dan di undang-undang ada hak warga negara menyampaikan pendapat.